Master di sini. Hari ini kita mau bikin kop surat pakai Corel ya. Oke. Baik, kita awali dengan buka aplikasi dulu melalui menu desktop atau juga bisa melalui pin ya. Saya pakai X4 yang familiar bagi saya maksudnya. Baik, kita awali dengan buka blank, new blank dokumen atau kertas kosong saja. Kita mulai dari awal. Baik, sebelum kita mulai bekerja, kita siapkan dulu logo tentunya, ya. Cara bukanya bisa ditarik, klik, tahan, bawa ke CorelDRAW. Nah, lepasnya di dalam. Jangan dilepas dulu sebelum layar tampil nih ya, layar CorelDRAW-nya tampil. Baik, sesuaikan ukurannya. Setelahnya kita cek. Ya, itu ukurannya masih milimeter. Kita pakai satuan yang familiar di kita ganti dengan sentimeter. Ukuran kertas kita sesuaikan, F4 atau folio. Berikutnya kita buat persegi panjang dengan rectangle tool atau bisa tekan F6 pada keyboard. Klik, drag, klik, tahan, tarik ke bawah. Oke, lepas. Kita cek ukurannya. Ukuran folio biasanya 21 kali 33. Atau kalau ingin ukuran yang lain bisa disesuaikan. Baik, ini posisi kotak atau persegi panjangnya berada di atas dari logo. Nah, kita harus taruh di bawah dulu. Kita bawa logonya ke atas dengan arrange, order, to font bisa. Nah, ini sekarang sudah berada di atas dari kertas logo kita. Kalau tadi logonya masih di bawah, sekarang sudah di atas. Berikutnya kita coba kasih warna supaya terlihat mana yang atas dan mana yang bawah setelah kita rubah tadi. Nah, kita bisa mencampur warna dengan tadi putih ya, putih kita tekan CTRL pada keyboard sambil ngeklik warna, maka warnanya akan tercampur secara perlahan-lahan. Oke, sama tekan kontrol tadi untuk perlahan-lahan. Kita belajar menggunakan shortcut sekarang pakai zoom in dan zoom out. Kalau di toolbar itu ya, tombolnya tombol seperti tombol memperbesar itu. Sekarang kita copy rectangle nya ataupun persegi panjangnya, kita copy paste di situ, maka akan ada dua buah persegi panjang, kan tetapi masih berada di atas dari logo. Maka kita harus tarik logo ke atas atau kita buat logonya berada di paling atas dengan klik kanan bisa order to font page ya, bisa. Atau kalau pakai keyboard biasanya dengan shift backup pada keyboard. Saya ulangi, dengan shift backup pada keyboard atau bisa dengan klik kanan to font of layer bisa. Kita coba klik kanan, order to font of layer atau shift backup. Nanti kita pakai shift backup ya supaya cepat.
Nah, ini kalau kita mau merubah bentuk dari persegi panjang ini, kita harus pakai convert. Convert di sini ada pada menu arrange, convert to curves, atau bisa control plus key pada keyboard. Nah, sekarang kita mau rubah. Nah, ini sudah mode yang bisa dirubah. Jadi bentuk-bentuk dasar perlu di-convert terlebih dahulu sebelum dirubah bentuknya. Dengan cara tadi, arrange, convert to curves. Kalau sudah diklik dua, sudah banyak titiknya, baru kita bisa rubah bentuknya. Kita tarik ke atas dengan mengaktifkan kedua titik paling bawah secara bersama-sama menggunakan shift. Berikutnya kita kasih warna, kita hilangkan garis outline-nya, garis tepinya, kita sesuaikan titiknya. Nah, ini kasih penanda dulu, baru dirubah untuk bisa dilengkungkan ya, pakai itu. Nah, sesuaikan dengan sesuka hati. Berikutnya kembali ke toolbar normal ini, kita masuk ke membuat bagian kedua. Nah, kita bikin berlapis. Nah, ini sudah kita copy dan kita paste di tempat. Nah, makanya ada dua. Ini logonya kita tarik ke atas lagi dengan cara tadi apa, shift backup, tekan shift pada keyboard dan backup pada keyboard. Selanjutnya kita klik dua kali pada objek yang ada di paling atas, kita tarik titiknya ke atas, kita kasih warna yang berbeda. Nah, kasih warnanya dengan tekan kontrol pada keyboard dan tekan warna yang diinginkan, maka akan bercampur sendiri. Oke, seperti itu. Jadi sudah ada 3 bentuk persegi panjang. Yang paling bawah warna paling muda, yang atas paling tua, dan yang tengah berada di antaranya. Kita buat untuk aksen yang di bawah, hiasan, kita besarkan, kita copy paste biasa. Baik, kita pakai transparan supaya tidak terlihat jelas, dan nanti setelah dicetak surat kertas ini bisa terbaca apabila di print ya. Jadi ini kita cetak sebanyak 500 pages ataupun 1 rem. Nah, nanti kita gunakan untuk persuratan-persuratan. Tarik ke bawah ya, pakai transparan tool tadi. Kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kalau masih, kita besarkan, jika kurang besar sesuai keinginan pokoknya. Nah, taruh di pojok. Oke, sudah oke, terlihat oke. Kita keduanya mau kita copy, kita taruh di bawah. Nah, ini sudah dua-duanya, ini diaktifkan dua-duanya. Kita tarik ke bawah sambil tekan klik kanan supaya mengcopy dengan cara yang kedua tadi. Ini bisa klik kanan copy paste, bisa dengan keduanya diaktifkan ya, copy, klik kanan paste, itu juga bisa, tinggal kita klik ke bawah, flip ke bawah ya. Untuk naruh supaya pas di bawah, kita aktifkan dengan bentuk yang paling besar. Nah, diaktifkan semua, tekan B, nanti button, jadi dia akan simetris ke bawah atau rata bawah. Kita ulangi ya. Nah, kita ulangi, kita aktifkan kedua bentuk
dan kita aktifkan juga persegi panjang yang paling besar dengan menekan shift, baru kita tekan B, nanti akan simetris ke bawah. Sekarang kita masukkan logo ke dalam kertas. Nah, dengan arrange, apa tadi, arrange, kita ulangi ya. Nah, itu kita aktifkan dulu logonya, klik sekali ya. Berikutnya menu arrange, menu efek, power clip, dan place inside container. Ya, effect, power clip, dan place inside. Kita cepatnya bisa pakai ALT, C, W, dan P. Shortcutnya seperti itu. Coba nggih. Kita edit dulu. Kita taruh. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Power clip lagi, finish. Kalau untuk ngedit kita masuk ke dalamnya ya. Dengan efek edit tadi, power clip, edit. Nah, menu tadi kita ulangi, efek, power clip, edit. Nah, masuk ke dalam untuk bisa merubah posisi ya. Ini kita berada di dalam. Misalnya kurang transparan, kita transparankan lagi, kita bisa edit kembali. Oke, sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau masih kurang transparan, bisa rubah bagian sini. Oke, sudah oke. Jika sudah merasa oke, kita efek, power clip, dan finish editing. Maka kita akan keluar dari persegi panjang tersebut. Ini sudah di ketampilan yang sebenarnya. Berikutnya zoom. Nah, zoom in bisa pakai F2 ya, ingat-ingat pakai F2. Zoom out-nya F3 dalam Corel. Kita buat persegi panjang kembali untuk meletakkan teks alamat. Ya, sesuaikan dengan bentuk yang sebelumnya ya. Kita kasih teks alamat dari kantor, pokok RT 1 RW 4 Wonoboyo, Wonogiri, Jateng. Saya pakai Arial saja ya, yang familiar dan sudah ada tersedia banyak di berbagai komputer. Saya pakai bold, kita kecilkan menjadi 12. Baik, kita taruh di tengah. Kalau kepingin center pas di tengah, silahkan aktifkan teks dan objek yang ingin ditaruh di tengah. Nah, ini saya rubah sedikit karena mau bersinggungan dengan bagian bawah. Nah, ini kita kasih warna, kita hilangkan hairline-nya. Ini logo tadi ya, kita naikkan dengan order to font pack atau to font of layer boleh, shift pack up juga boleh. Ini masih terganggu, kita kecilkan sedikit. Baik, sudah. Selanjutnya untuk menaruh teks ini ya, kita rubah dulu warnanya, sesuaikan dulu. Mencampur warna, ingat tadi menggunakan CTRL pada keyboard sambil menekan warna. Nah, kita taruh di atas
logo dan 2 buah bidang kita taruh di atas dengan klik kanan, order to front of layer. Nah, dia menjadi di atas dari bidang yang ada teks alamatnya. Baik, berikutnya kita copy ya. Kita copy, kita mau bikin lapis lagi, lapisan berikutnya. Warnanya nanti kita bikin yang sesuai juga. Nah, sudah, ini yang paling atas ini ya. Akan kita taruh paling bawah, maka yang diaktifkan adalah yang paling bawah. Dengan tekan shift apa tadi, pack up, untuk menarik objek yang ada di bawah menjadi di atas. Cuman kita aktifkan dulu ya, kita mengaktifkannya pakai memberikan kolom begitu. Nah, jadi yang di bawahnya kita tarik ke atas. Berarti ini ada 2, 1, terus kita rubah. Nah, baru kelihatan. Ini yang kita kasih warna ini tadi adalah yang paling atas. Sekarang berubah menjadi yang paling bawah dengan shift pack up. Nah, ini untuk naruh teks ini supaya pas di tengah. Oke. Cara cepatnya menggunakan C, tekan C pada keyboard, diaktifkan dulu, teksnya diaktifkan ya, dan bentuknya yang mau disenterkan diaktifkan, lalu tekan C. Nah, hasilnya seperti itu, maka pas di tengah. Berikutnya kita mau copy. Oh, sudah ya, yang tadi sudah kita copy. Sekarang kita mau save. Sudah jadi, kita save dulu supaya tidak hilang. Jika ada perubahan kita bisa rubah, kita kasih nama dulu ya. Dengan tipe save-nya adalah CDR atau Corel Draw supaya bisa kita rubah-rubah nanti. Kita save, letakkan di tempat yang diinginkan, di D atau C. Ini versinya 14. Nah, karena saya sudah pernah menyimpannya, berarti jadi replace. Berikutnya save tipe yang kedua kita pakai JPEG ya. Kalau JPEG kita grup dulu supaya tidak berantakan, tidak berubah bentuknya menjadi satu kesatuan ya. Kita aktifkan semuanya, berikutnya kita grouping langsung otomatis, baru kita save export. Kalau save as tadi tipe Corel, kalau export kita ke tipe yang JPEG gitu, yang JPEG ya export ya 500 dpi supaya terlihat jelas. Oke. Baik. Kita tengok dulu hasilnya. Apakah terlalu besar dengan 500 dpi nya? Kita cek dulu. Itu ya. JPEG nya adalah, dan itu file yang Corelnya 2 mega. Ini adalah 1,87 mega. Enggak apa-apa, tidak terlalu besar. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang pembuatan kop surat. Nah, simak video selanjutnya untuk kita bisa belajar bersama, tentunya dengan materi-materi yang ringan-ringan saja, tidak usah terlalu berat dulu. Nanti kalau sudah oke, kita lanjut ke yang berat.
Oke, itu saja. Sampai jumpa dengan channel YouTube kami, Eric Raster di sini. Everything it's okay, don't worry.